siang Mas Ari. Ya, selamat siang Pak Tapi Benyamin. pun. Ya pun. Baik, Mas Ari ini calon pengurus Mekarsai untuk periode 2025-2027. Terima kasih Pak Ben untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Paulus Ari Heriono. Biasa sehari-hari dipanggil Ari. Kalau di tempat kerja biasanya dipanggil Pak Paulus. Kebetulan saya bekerja di SMP Negeri 29 Bandar Lampung sebagai guru. Dan saya dicalonkan sebagai calon pengurus oleh salah satu unit Umbul Duren. Oke, terima kasih. Benar. Mas Ari, terima kasih. Perkenalan singkatnya Mas Ari. Mungkin boleh diberitahu kepada anggota bahwa Mas Ari itu dicalonkan jadi pengurus Mekarsai itu punya visi dan misi apa? Begitu. Boleh nggak Mas Ari? Boleh. Terima kasih. Untuk visi yang saya rancang agak lumayan panjang ini. Nggak apa-apa, boleh sambil dibaca. Mas. Visinya itu menjadikan Kopdit Mekarsai berdaya saing dalam tingkat kesehatan serta berorientasi pada kesejahteraan anggota. Nah, seperti itu. Dan yang pasti basic saya informatika, guru komputer untuk kemajuan teknologi Mekarsai. Untuk misi yang saya bangun sih, yang pertama itu akan melaksanakan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selain itu melaksanakan amandemen SOP dan SOM dan SOP. Terus yang pasti karena IT itu ya penguatan pada layanan berbasis IT. Pengembangan lah, kalau sekarang sudah ada Saktiling kan. Jadi kita apalagi anak-anak muda mulai banyak berkooperasi, ya ditekankan ke aplikasi-aplikasi yang modern. Jadi tidak melulu untuk manula, tetapi yang anak muda lebih ditekankan kan, seperti itu. Terus misinya itu menjalankan manajemen yang transparan dan akuntabel. Nah, manajemennya transparan, jadi semua bisa melihat, tetapi tetap ada rambu-rambunya. Dan terus mendorong partisipasi aktif para unit-unit. Nah, Mekarsai kan ini unik, ada unit-unitnya. Nah, jadi mendorong mereka untuk berpartisipasi khususnya dalam UMKM. Kita kan punya UMKM banyak, supaya lebih berkembang melalui koperasi. Jadi nama-nama UMKM yang mereka miliki oleh anggota-anggotanya semakin berkembang. Jadi sama-sama kembali kepada visi itu mensejahterakan anggotanya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu melaksanakan sistem perbaikan yang berkelanjutan dengan sistem tata kelola koperasi yang sehat, serta yang pasti itu regenerasi. Nah, regenerasi yang terstruktur. Nah, kita kan seperti kemarin habis melakukan regenerasi manajemen. Nah, seperti itu. Kita kan waktu itu tidak terlalu ini tahu-tahu langsung ganti. Nah, seperti itu. Makanya kita nanti apabila terpilih akan melakukan regenerasi yang benar-benar terstruktur. Seperti itu. Transparan juga. Iya, transparan yang pasti. Kebijakan-kebijakan apa yang akan Mas Ari ambil untuk semakin meningkatkan kesejahteraan anggota Mekarsai? Monggo Mas Ari. Kalau yang saya ingin teroboskan sih, satu kan banyak kalau sumpahnya saat ikut RAT itu yang dilihat itu pasti pojok kanan bawah ya. SHU. Dividen. Nah, dividen. Sedangkan kayak pengurus pengawas itu kan mendapat porsinya juga. Nah, mungkin kedepannya saya akan mengurangi sedikit sebagian dari pengurus itu dikembalikan kepada anggota. Misalnya tadinya 8%, bolehlah dikurangi perlahan 1% dulu, jadi 1%-nya dikembalikan ke anggota. UMKM unit-unit diberdayakan, lebih dihidupkan ya. Lebih dihidupkan kembali. Kita kan banyak unitnya kan. Unit-unit itu mungkin diberikan pelatihan, apalagi anggota-anggotanya yang di pedesaan kan bisa melalui pertanian. Kalau yang di kota melalui penjualan kan banyak itu orang-orang. Kita punya anggunan. Iya, anggunan. Namun anggunan yang dipercayakan kepada Mekarsai ini si peminjam, anggota yang meminjam itu mengalami kendala kredit macet. Kredit macet ya. Nah, anggunan itu kan mengambang nih. Iya. Mas Ari punya terobosan nggak agar itu anggunan-anggunan itu cepat selesai
sehingga koperasi kita tidak ada lagi kasus-kasus semacam itu. Iya. Gitu Mas Ari. Yang pertama pasti kan anggunan itu kan ya kita memberdayakan unit tadi, kita sampaikan saat kunjungan-kunjungan unit, kita sampaikan ini loh di daerah sini ada yang ini, nah ditawarkan terlebih dahulu kan ke anggotanya, kalau bisa itu nggak ke orang lain, supaya kan disampaikan kalau kita bisa menjualnya kita dapat feedback. Nah feedbacknya itu kan untuk anggota. Satu yang pertama itu, yang kedua yaitu penggunaan teknologi, bisalah dengan iklan, media sosial. Media sosial kita kan Mekarsai itu banyak kan. Nah, bisalah diupload di situ. Kan yang pasti kan tidak akan mengendap terlalu lama seperti itu. Karena namanya properti itu kan tidak segampang menjual kacang goreng istilahnya kayak gitu. Orang cocok dananya nggak cocok, dananya cocok, tempatnya nggak cocok, kan seperti itu. Harus chemistry-nya terjamin seperti itu. Ya kembali lagi kan karena dunia sekarang dunia IT itu berkembang pesat ya, manfaatkanlah IT itu untuk memperkaya kemajuan teknologi kita. Ya itu bukan hanya ditempel di situ, boleh setiap anggota unit-unit disampaikan seperti itu. Batas usia maksimal dicalonkan sebagai calon pengusulan pengawas ada 64 tahun 11 bulan. Menurut Mas Ari itu ideal atau tidak? Ataukah ada usul lain terkait isu kaderisasi? Nah, tadi kan dalam misi saya kan ada tersendiri kan, kaderisasi. Nah, selain itu berdasarkan ya, apalagi saya misalnya saya contoh sebagai guru. Seorang ASN guru, ASN PNS itu kan maksimal aja 60 tahun. 60 tahun itu udah diperas. Peras benar-benar peras kan. Yang istilahnya swasta aja sampai 55. Nah, mungkin apalagi ini lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan kan sensitif terhadap ini kan. Apalagi yang amitnya ngomong kalau kita yang ada muda aja masih banyak pelupa, apalagi yang udah usia lanjut seperti itu ya. Kalau baik saya sih, menurut saya ya apalagi Mekarsai ini berdiri kan pertama kali berdasarkan paguyuban guru-guru Katolik ya, Saberius, Fransiskus, nah segala macam. Mereka aja bisa mematok usia maksimal 55 ya, kita sesuai lah kayak pemerintah lah. 60 itu menurut saya sudah terlalu maksimal lah. Usia-usia segitu kan udah layaknya bukan menjabat sebagai pengurus atau pengawas, tetapi lebih kepada dia pembina atau pengawas, pengawas pembina seperti itu. Jadi yang kan ada pengurus, ada pengawas, satunya ada penasihat. Nah, lebih ke penasihat seperti itu sih untuk regenerasinya. Iya, kalau terpilih itu maksimal menurut saya sih lebih efektif 60 tahun itu udah paling mentok seperti itu. Ya, salah satu yang pengen apabila saya terpilih yang ingin saya rubah seperti itu. Jadi batas usia. Bukannya saya masih muda istilah ini ngomong enggak seperti itu, tapi untuk kelanggengan koperasi sendiri. Kan koperasi kan semakin lama kan namanya usia kan terus. Nah, nggak mungkin kan jadi panti jompo istilahnya isinya usia-usia lanjut semua. Nah, seperti itu ya. Kita gerakan yang muda inilah kan sekarang anak-anak muda itu kan jarang mengenal koperasi kan dengan seperti ini, makanya dengan IT dan segala macamnya semoga kan semakin berkembang kembali anak-anak mudanya masuk seperti itu. Terima kasih Mas Ari, semoga ulasan kita hari ini bisa menjadi pertimbangan bagi sahabat-sahabat Mekarsai untuk memilih Mas Ari. Semoga Mas Ari nanti terpilih sebagai salah satu pengurus Mekarsai periode 2025-2027. Demikian Mas Ari, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Selamat sore, Tabikun. Iya, Pun. Terima kasih. Terima kasih Mas.